Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini videonya masih di era Denny Sumargo dan Farhad Abbas. Farhad Abbas kembali berkoar-koar setelah digerebek DENSU. Jika kalian penasaran, tonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya para netizen. Terima kasih, let's go. Belakang karena ada filosofinya. Jadi kalau badiknya di depan itu artinya orangnya tuh nggak suka basa-basi. Kalau ada masalah langsung kita selesaikan. Siri napace namanya. Kalau istilahnya ada masalah kita selesaikan dengan jantan. Jangan suka main belakang. Next. Next. Ini sama Densu kemarin udah. Densu, oke, aku lurusin. Udah. Udah. Densu itu orang mana sebenarnya dia? Orang mana? Sampai pakai Siri gitu. Ragu saya. Orang mana? Umumkan dia itu turunan mana gitu. Kemarin itu memang saya di luar dugaan. Tiba-tiba kok didatangin gitu. Berani amat Densu mendatangin saya. Padahal dia mengatakan tai kepada saya duluan. Ya. Saya nggak tahu kalau dia itu udah live dari jalan, kemudian seolah-olah datang sini. Sebenarnya saya nggak keberatan sih, hanya waktu habis sholat ya saya hilang emosi, saya udah hilang. Karena habis ketemu bersujud di hadapan Tuhan lah. Jadi ketika saya mau marah, ada teman saya Ais mengatakan udah ini orang Makassar gini kayak ada MC. Jadi saya lupa kalau dia ini mengatakan saya tai. Jadi saya anggap dia sebagai tamu normal gitu. Ya salaman aja saya. Tapi memang kalimat katanya sombong banget gitu. Sampai orang tua saya aja saya keberatan. Hat, belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah kita hormat. Tapi setelah saya sadari kayak saya dihipnotis. Ada apa? Oh lu ngamuk di rumah gue. Lu bilang kau ini gini. Orang datang ke rumah saya tiba-tiba ngomong gini, katanya kau mau pukul saya, silakan pukul saya tidak akan membalas, saya nggak lapor polisi. Baru ada satu orang di dunia ini datang ngomong kita gitu, terus kita pukul, nggak mungkin dong. Terus dia bilang, saya tanya, mulutmu ngomong tai ya? Kau pintar lah, kau orang pintar. Tai itu menurut saya bahasa Korea, great, hebat. Kalau bahasa Bugisnya katanya tai, enggak gitu. Jadi saya anggap dia udah ketakutan. Dia bilang, iya lu tai, gua hajar, gitu. Ya kan? Nah kemudian ketika saya sholat, masuklah teman-teman saya. Udah masuk, teman saya tegur, Is, kamu malam itu kenapa sih? Orang kasar, orang sombong, kalimat-kalimatnya nggak ada ramah, gitu. Nggak ada ramah. Dia mengatakan Siri napace, ya. Orang Makassar dengan orang Bugis tidak pernah ada adu siri-siri. Siri itu adalah kalau bicara filsafatnya harga diri. Bahwa ketika kau mengganggu kehormatan saya, masalahmu bukan dengan badi saya, tapi dengan hukum. Buat apa kita pergi tempeleng orang hanya gara-gara satu kalimat tai, tiba-tiba kita masuk penjara, ya kan? Kira-kira seperti itu. Akhirnya mendapat gejolak sama teman-teman saya. Loh, nggak begitu gitu. Nah, mereka anggap kan dia lebih muda dari saya, ngomong kau etika. Ini menyangkut etika. Jadi saya melihat, ya kalau kesimpulan judul malam itu adalah pertemuan bukan orang yang berotak, hanya orang yang berotot. Ya, saya agak kesel gitu. Betul, kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan, dan saya akan laporkan dia polisi nih. Bahwa apa yang dilakukan dengan cara menurut saya ini sara. Seolah-olah Badi, Makassar, Bugis. Emang dia mau tikam kita di sini? Gayamu itu loh, setengah saya. Kau minta maaf lah. Gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Dan sebutkan
Kamu Bugis mana, Makassar mana. Sehingga kau itu bisa pakai siri-siri gitu. Jangan kau adu domba antara orang Bugis dan Makassar. Willy Dos Santos mau damaikan. Apa yang mau didamaikan? Suruh dia bertobat aja, mulutnya dijaga, jangan bilang saya tai. Ya. Berarti kejadian itu dalam proses hukum ya Pak? Berarti abang sendiri menuntut untuk Ya. permintaan Densu. Waktu dia salaman, oke. Tapi begitu saya sadari, rupanya dia live dari rumahnya. Padahal dia WA saya mau ke rumah. Sherlock, kapan gitu. Jadi saya pikir ada orang mau bertamu. Baik-baik masuk sini, katanya saya mau dipukul. Ngapain ke rumah saya kalau minta dipukul? Ya? Udah kamu yang bilang saya tae, kok tiba-tiba kamu yang saya pikir kamu marah, pukul saya. Datang, coba kamu ke rumahnya orang, katanya mau pukul, tapi dia bawa kamera, bawa wartawan banyak gitu. Berarti tujuannya kan mempermalukan saya, sehingga orang berpikir saya takut, saya ciut. Jadi kalian mau setiap ada orang datang ke sini, saya pukul orang di sini supaya kalian bilang saya berani? Kan nggak begitu. Nah ini saya ini terganggu banget. Ngurus apa namanya? Ngurus lagi berjuang membela kaum lemah. Kok jadi orang yang kita harus ucapin terima kasih jadi membuat atraksi dengan saya gitu. Jadi saya minta teman-teman paham lah. Ya. Saya tersinggung banget. Densu tidak minta maaf dan tidak klarifikasi muka umum, aku laporin. Kami udah punya kalimat-kalimat ini nih, contohnya nih. Makassar bos, kau Bugis kan? Cabut pedangmu. Dia ngajak orang berantem, cabut pedang. Ada promo, cabut pedangmu. Cabut pedang. Kasih tahu kau kasih. Saya baru tahu ini, Kasih. ya kan? Sarah ini, Sarah. Berarti ini bisa dikatakan ngarah ke Bang Farhat kah? Ya, memang dia begitu. Di sini dia ngomong sama omongan yang dia omongin di luar. Kasih waktu berapa lama Bang? Berapa hari? Ya 3 hari lah. 3 hari. Dia nggak klarifikasi, cabut itu omongannya. Dia tanya, apa maksud hajar? Hajar itu LSM saya, hukum jamin rakyat. Kalian tahu kan, kalau kita teriak apa? Hajar, pukul kan? Pembela kaum lemah. Apa mau tonton? Sama pernyataan. Kalau saya ada bermasalah dengan dia, pasti jaga-jaga kita. Oke. Tapi dia merasa nggak ada masalah, tapi bukan cerita. Saya anggap dia lagi main-main nih, main-main aja gitu. Bukan gara-gara takut sama dia, nggak pernah bicara, nggak pernah ngomong sama dia kok. Berarti pertemuan kemarin itu nggak selesai begitu saja ya Bang? Ya lihatlah, habis dijelaskan hajar hukum jamin rakyat, hajar itu pukul itu PKL, pembela kaum lemah. Jadi dia malu, oh nggak ada masalah, saya pulang. Tinggal nggak ada salaman. Ya kalau orang ada masalah, ada salaman. Ini kan nggak ada masalah. Jadi dia mempermalukan, mempertontonkan untuk mempermalukan saya doang. Harusnya kan gaya begini kan? Atau dia tempelin saya, atau saya hajar dia, atau apa kan? Ini tidak ada. Jadi saya berpikir, pusing saya menjelaskan teman-teman. Saya bilang enggak, saya nggak ngelihat dia sebagai orang yang melawan cari gara-gara saya. Tapi dia minta dipukul. Terus apakah dengan saya nggak memukul dia, apakah saya penakut? Apakah dia menang gitu? Ya kan? Kemudian apakah saya malu di harga diri saya? Justru saya kaget dikemas beritanya jadi apa ya? Jadi kayak ada Superman lewat sini, kita pada takut semua. Tapi yang jelas menurut saya akan bikin perhitungan sama dia, dan ini akan saya bawa ke ranah hukum, dan ya udah gitu aja. Bang, soal tuduhan katanya Densu ini hanya pakai otak. Yang di story abang itu gimana sih? Ya, saya hanya mau bilang umum aja, saya nggak ada menyebutkan secara pribadi. Gitu. Kalau orang pakai otak, mana ada orang berani berkata begitu? Kan dia kan penyelesaian badik aja kan, berarti kan otot. Oke. Ya kan? Tapi Kan soal kita kan juga Gatot Kaca, otot gawat tulang besi, otak Jepang. Semangat bukan semangat Jepang, otak Jerman,
kepribadian Indonesia. Bang, kenapa waktu saat itu abang nggak nantang lagi ya? Ya, lu tahu dong, gue ini kan orang paling sopan gitu. Gue bilang kata apa, tiba-tiba wartawan udah segunung di situ. Yang dibawa cuma kamera dia satu. Terus, ini CCTV di rumah saya nih. Ntar kalau saya pukul dia, nanti orang pasti bilang saya yang menyerang duluan. Nah, terus saya merasa kita nggak ada hanya dipamer-pamerin lah, di upload semua pertemuan saya sama dia. Itu kan bukan sirik, itu namanya kurang ajar, ya kan? Bukan orang yang menghormati orang, tapi udah diterima di rumah saya dengan bagus, tapi dengan cara begitu gitu. Yang Ais itu saya marahin, gara-gara dia udah dia ini orang Makassar, jadi kan saya apa sih? Gak enak kan kalau digituin, kayak ada NC-nya. Kita dipersilakan dulu, dipersilakan nyanyi. Jadi gue diam-diam aja. Mendengar baik-baik ya. Kita ini orang susah. Mamamu ini anak orang paling kaya di Sulawesi. Kita diusir, dibuang kita. Kalau kau diganggu orang, kalau kau dihina orang, itu perlawanan mengalah kita supaya hidup. Tapi kalau sudah nak injek harga diri kita, nak injek kita punya harga diri, kejar sampai ujung. Tinggal. Belum pernah ada di Jakarta ini orang berani datang ke rumah saya. Kemudian ya kalau dia memamerkan dia sopan, dia baik, ya oke lah, kita hormat. Tapi setelah saya sadari kayak saya dihipnotis. Betul, kesel banget gitu. Dia hanya mempertontonkan, dan saya akan laporkan dia polisi nih, bahwa apa yang dilakukan dengan cara menurut saya ini sarah, seolah-olah Badi, Makassar, Bugis. Emang dia mau tikam kita di sini? Enzo, kamu mau mentikam-tikam orang? Gayamu itu loh, setengah saya. Kau minta maaf lah, gak usah ketemu saya, minta maaf aja. Dan sebutkan, kamu Bugis mana, Makassar mana, sehingga kau itu bisa pakai siri-siri gitu. Jangan kau adu domba antara orang Bugis dan Makassar. Willy Dosan telepon mau damaikan. Apa yang mau didamaikan? Suruh dia bertobat aja, mulutnya dijaga, jangan bilang saya tai, ya. Main fisik dong kalau laki, iya kan? Laki main fisik bro, jangan cuma ngomong doang, habis itu belok-belok gitu loh. Lebih kurang ajar lagi yaitu Farhad. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjaga mulutnya yang hanya satu bukan dua. Kalau ingin dua berarti tandanya harus pakai rok sekarang juga. Ini lagi melawan. Jadi saya pemirsa. Anda harusnya tidak perlu menggunakan jubir. Tadi saya datang tiba-tiba ini ada jubir saya. Kenapa harus pakai jubir dengan yang seksi? Dewi Persik sebenarnya bisa jadi jubir Anda. Hanya Anda tidak mampu untuk membayar Dewi Persik. Jangankan 1.100 juta. Tali ini aja kalau bukan hitam putih Anda nggak bakalan mampu untuk bayar Dewi Persik. Jadi pemirsa, ini Dewi Persik tadi melucu, melawak. Tapi sayang penonton semua di sini nggak tertawa, cuma tepuk tangan aja. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Dewi Persik. Kasih tepuk tangan untuk Dewi Persik. Tunggu, sebentar. Jangan tepuk tangan untuk Farhad. Sebentar, saya mau tahu, Anda tuh nggak suka dengan Dewi itu kenapa? Saya dari dulu ngeliat Dewi aja, saya suka loh. Dia pingin nikahi siri aku, Mas. Hah? Oh enggak, itu Pingin fitnah. nikahi siri saya. Oh gitu. Cuma saya tolak, bener. Oh. Saya baru Dia sukanya kan ya janda-janda, Nia Daniati lah. Sekarang janda Dewi Persik ini masih klenik-klenik nih, masih belum pernah melahirkan nih. Waduh, gimana kalau misalkan saya tuh terpampang di sini? Jangan macam-macam. Dewi Persik Anda lagi jangan melawan berkhayal. saya. Anda Dia jangan lagi melawan berkhayal. saya. Dia Kalau Anda berimajinasi. melawan saya bisa telepon sama Nyoman Ganas, Gerakan Anti Narkoba Nasional. Itu pecah aja, jangan ikut kampanye. Saya bisa berkata demikian. Iya. Memang Dewi Persik ini ternyata Kok Anda takut tiba-tiba?